Orang ini melepaskan Putri Duyung ke dalam laut. Alhasil, keesokan harinya, Putri Duyung tersebut berdiri di depan semua orang, dan menggunakan mutiara untuk menyatakan cintanya kepada bocah tersebut, dan ingin menikah dengannya. Tak disangka, pemuda tersebut justru menerima mutiara tersebut, dan menyetujui pernikahan tersebut. Hal ini juga sangat berharga, karena baru pertama kali menikah dengan Putri Duyung, sehingga semua orang di desa berlarian untuk melihat keseruannya. Namun saat ia memberikan mutiara untuk meraih tangan mempelai wanita, tiba-tiba seekor Putri Duyung lainnya melompat keluar dari air. Dia segera menyambar pengantin wanita dan melompat ke dalam air. Melihat Putri Duyung yang begitu ganas, penduduk desa begitu ketakutan, hingga tidak berani bernapas dengan keras. Dengan cepat penduduk lari dari lokasi kejadian. Namun sang mempelai pria langsung melompat ke dalam air, seolah-olah harus menyelamatkan sang mempelai wanita. Tapi Duyung Jantan sudah lama menunggunya di sini. Bahkan dia hendak mengakhiri hidup mempelai laki-laki di bawah air, karena mereka saingan cinta. Untungnya, Atui cukup kuat untuk menendang Duyung Jantan itu dengan satu kakinya. Saat ini, dia hanya lolos dengan satu nyawa, karena Duyung Jantan telah mengambil orang yang dicintainya. Sehingga Atui sangat marah. Saat ini dia ingin balas dendam, dan Atui ingin mencari Putri Duyung itu. Bahkan dia akan mengakhiri Duyung Jantan. Namun di luar dugaan, kepala desa tidak hanya tidak keberatan, tetapi juga secara khusus mengirimkan beberapa tentara lagi untuk membantunya. Saat itu mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka akan pergi dan tidak kembali. Saat Duyung Jantan sudah menemukannya, kini tinggal menunggu mereka mendekati titik penyergapan. Kemudian dia langsung masuk untuk menyerang. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia tidak bertarung sendirian. Ia mengundang ribuan teman Duyung lainnya untuk membantu. Dan hari ini ia pasti ingin mengakhiri hidup Atui. Tapi Atui tidak mudah untuk dikalahkan. Jika Duyung Jantan mendekat, dia akan mengakhiri hidup salah satunya. Ketika Duyung Jantan melihat situasi yang kurang baik, jadi segera menyerang bagian bawah perahu, sehingga menyebabkan lubang besar di bagian bawah perahu. Seketika kapalnya endak tenggelam, ketika situasinya begitu mendesak, sehingga dia tidak punya kesempatan, sehingga terpaksa untuk menyalakan meriam dan langsung meledakkan kapal tersebut. Namun untungnya, orang-orang Atui semuanya selamat dan sehat. Namun sayang, Duyung Jantan tetap tidak melepaskan mereka. Tetapi untungnya, Atui dengan cepat menemukannya. Dan orang gila itu menyerang dan membalas dendam padanya. Tetapi balas dendam itu masih belum cukup. Atui membawanya kembali ke istana untuk diserahkan ke sekolah desa. Saat itu ketua menyuruhnya untuk bawalah dia ke menara air. Karena bagi dirinya, besok kita akan berkorban ke laut. Lalu membeli drum untuk memberikan persembahan. Dan Putri Duyung akan tinggal di laut, karena untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Saat mendengar suara genderang tersebut, ia langsung berenang mendekat. Duyung lainnya dengan cepat menyelamatkan rekan-rekannya. Namun setelah menyelamatkan temannya tersebut, ia tidak langsung pergi, melainkan mulai menyerang orang-orang untuk membalas dendam. Bon mengira desa kecil ini akan selesai hari ini. Namun dia tidak pernah menyangka kepala desa tidak akan panik sama sekali. Saat itu kepala desa menyuruh bawahannya untuk menarik pagar. Ketika Duyung bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah ditipu. Saat itu penduduk desa tidak hanya menyiapkan trik panah, tetapi mereka juga menyiapkan peluru prosesi. Entah berapa banyak Putri Duyung yang kehilangan nyawanya dalam pertempuran ini. Tetapi Atui akhirnya memiliki kelompok cinta dengan Putri Duyung. Karena merasa bersalah, dengan diam-diam dia melepaskan Putri Duyung itu. Saat itu Hai curiga kejadian ini menimbulkan konflik. Jadi kepala desa langsung berlari ke tempat kejadian. Atui, tolong berhenti. Tolong berhenti. Kepala desa sangat marah dengan masalah ini, dan ingin segera menangani Atui. Semua orang di desa Namfu kami menghadapi bahaya yang sangat besar. Ternyata pelaku utamanya adalah Tran Atui. Jadi kepala desa menyuruh bawahannya untuk mengakhiri hidup dia. Namun saat itu tidak ada yang mau membunuh Atui. Karena marah, jadi kepala desa melakukannya sendiri. Tapi siapa sangka Atui tidak diakhiri hidupnya. Kenapa dia tidak sengaja mengakhiri hidup ibu nih? Mama, seketika Tui marah. Bahkan dia mengusir kepala desa lalu memukulinya. Pada saat itu, saudara laki-laki Atui mengeluarkan sebuah kotak, lalu membukanya dan berteriak. Jadi semua ini rencana kepala desa. Dia tidak ingin menggunakan orang untuk menarik perhatian Putri Duyung, dan berencana meledakkannya sampai kehilangan nyawanya adalah untuk mendapatkan mutiara tersebut. Setelah mengetahui kebenarannya, kini Atui tidak ragu-ragu. Atui melemparkan semua mutiara ke laut. Ketika kepala desa melihat ini,
Dia benar-benar panik dan langsung terjun ke laut bersama dengan mutiara itu. Namun di bawah air, duyung jantan sudah menunggunya.